Selamat datang di podcast kita. Senang sekali hari ini kita bisa ngobrol ya tentang salah satu keterampilan yang menurut saya cukup dalam belajar bahasa Inggris, yaitu writing atau keterampilan menulis. Bersama saya, Hana Salwa, sudah ada teman diskusi yang akan berbagi pandangannya. Halo, hai Lydia. Halo Hana, halo juga teman-teman yang sedang mendengarkan. Terima kasih sudah mengajak saya. Topik kali ini memang menarik karena banyak orang bisa berbicara bahasa Inggris, tetapi ketika diminta menulis justru merasa kesulitan. Wah, itu betul banget sih. Bahkan menurut saya, menulis itu bukan sekedar menyusun kata-kata dalam bahasa Inggris ya. Dan pastinya ada proses berpikir yang cukup panjang. Mulai dari mencari ide, terus menyusun kalimat, memilih kosakata yang tepat, sampai memastikan ya tulisan kita itu mudah dipahami oleh pembaca. Iya, menurut saya itu yang sering disalahpahami. Banyak orang menganggap writing hanya soal grammar. Padahal grammar memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor. Organisasi, ide, dan kemampuan menyampaikan perasaan juga sangat menentukan kualitas sebuah tulisan. Wah, setuju banget sih. Nah, dalam materi yang kita bahas hari ini, dijelaskan juga bahwa banyak siswa mengalami beberapa kendala ketika belajar writing. Misalnya, keterbatasan kosakata, kurang memahami grammar, terus sulit mengembangkan ide, dan terkadang metode pembelajaran yang digunakan juga kurang menarik ya, sehingga siswa tuh kehilangan motivasi dalam menulis sebuah karya tulisan seperti itu. Saya pernah mengalami hal yang sama. Waktu diberi tugas membuat esai, sebenarnya saya punya ide, Ya. tapi bingung bagaimana memulainya. Hmm. Akhirnya malah terlalu lama memikirkan kalimat pertama. Oh, ternyata cukup umum ya terjadi karena itulah diperlukan strategi dalam pembelajaran yang tepat supaya proses menulis itu menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Baik, dalam pendekatan proses approach dalam sebuah hasil penulisanmu, strategi pertama apa yang menurutku ya paling penting itu adalah proses approach atau pendekatan proses. Bisa dijelaskan sedikit, Kak Widya? Tentu, jadi pendekatan ini memandang bahwa menulis bukan kegiatan sekali jadi. Beberapa tahapan yang harus didahului yaitu pre-writing, drafting, revising, kemudian editing, dan publishing. Wow. Kalau kita bahas ya satu persatu, tahap pertama itu kan pre-writing. Nah, ini tahap yang mencari atau mengumpulkan ide kan? Benar, di tahap ini siswa bisa melakukan brainstorming, membuat mind map, atau berdiskusi dengan teman. Tujuannya supaya mereka tidak bingung ketika memulai menulis. Oh, iya ya. Fokusnya adalah menuangkan semua ide terlebih dahulu. Terus banyak orang justru berhenti menulis karena terlalu takut salah grammar, padahal kesalahan itu kan bisa diperbaiki nanti. Seperti itu. Iya, benar. Fokusnya adalah menuangkan semua ide terlebih dahulu. Banyak orang justru berhenti menulis karena takut salah grammar ya, Kak. Apa dikata ya? Bisa, aku berarti bawa ya. Lalu ada tahap, iya aku tahu kamu sih tahap fokus. Mau dikat gak? Mau dikat? Bisa dikat. Dikat nanti. Tapi dulu tuh. Lalu ada tahap revising dan editing. Nah, banyak orang mengira keduanya sama, padahal berbeda ya. Betul. Revising itu kan lebih fokus pada isi tulisan. Misalnya kan apakah alurnya sudah logis, terus apakah ide-idenya sudah saling berhubungan. Sedangkan editing lebih kepada memperbaiki grammar, ejaan, tanda baca, dan pilihan kata. Dan untuk Terakhir itu publishing, yaitu membagikan hasil tulisan kepada pembaca. Menurut saya tahap ini penting karena siswa merasa karya mereka benar-benar dihargai.
setuju banget ya. Ketika tulisan dipublikasikan, misalnya dipajang di kelas gitu kan, juga diunggah ke blog, misalkan sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya, siswa biasanya menjadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk menulis lebih baik lagi, dan pastinya lebih banyak memiliki karya-karya kreatif dalam membuat ide sebuah video-video konten dari hasil publishing tulisan mereka kan. Sekarang Untuk penggunaan teknologi, saya sangat penasaran sekali dalam penggunaan teknologi ini. Sekarang kan kita hidup di era digital. Menurutmu bagaimana teknologi ini membantu meningkatkan kemampuan writing siswa? sangat membantu. Sekarang banyak media yang bisa dimanfaatkan, misalnya Google Docs, Grammarly, atau platform pembelajaran online. Aku pribadi sih suka ya menggunakan Google Dokumen karena bisa menulis bersama teman secara langsung. Juga dalam Google Dokumen itu kan terdapat revisi mungkin yang bisa bisa dikomentari oleh siapa saja. Nah, itu salah satu contoh collaborative writing. Selain menulis bersama, kita juga bisa memberikan komentar secara langsung sehingga proses revisi menjadi lebih mudah. Nah, selain itu apa aplikasi grammar atau checker juga itu cukup membantu. Iya, tapi kalau menurut saya penggunaannya harus bijak ya. Jangan karena menerima semua koreksi dari aplikasi tanpa memahami alasannya. Teknologi sebaiknya menjadi alat bantu belajar, bukan mengganti proses berpikir. Jadi kalau misalkan kita butuh ide, terus kita meminta bantuan ke AI, kita mencarikan ide lewat AI. Tapi kalau misalkan udah ada hasilnya nih, jangan langsung di copy paste. Kita parafrase dulu, kita susun lagi kalimat-kalimatnya. Jangan kita ambil mentah-mentah dari AI, supaya kita itu tetap melatih proses berpikir kita. Seperti itu. Baik, dalam proses kolaboratif writing ada strategi kolaboratif writing apa? Apa sebenarnya manfaat belajar menulis secara berkelompok? Manfaatnya cukup banyak. Pertama, siswa bisa saling bertukar ide. Kedua, mereka belajar bersama. Ketiga, ulang ya Pak Wei. Manfaatnya cukup banyak. Pertama, siswa bisa saling bertukar ide. Kedua, Iya kan, nanti kamu bingung ngeditnya. nggak apa, jadi tinggal dikatain. Jangan Manfaatnya, ketua. mau PLP ketua PLP. Ya. Manfaatnya cukup banyak. Pertama, siswa bisa saling bertukar ide. Kedua, mereka belajar. Saya tambahin tadi buat sih. Aku ulang ya. Manfaatnya cukup banyak. Pertama, siswa bisa saling bertukar ide. Kedua, mereka bisa belajar bekerja sama. Ketiga, siswa yang kurang percaya diri akan merasa lebih nyaman karena mendapat dukungan dari teman. Oh, biasanya dalam satu kelompok setiap anggota itu punya tugasnya masing-masing ya. Betul, ada yang bertugas mencari ide, ada yang menulis, ada yang menjadi editor, dan ada yang memberikan masukan. Dengan pembagian peran seperti itu, semua anggota menjadi lebih aktif. Oke, dalam feedback yang konstruktif, menurutku bagian ini juga sangat penting ya dalam pemberian feedback dalam sebuah penulisan. Setuju, feedback yang baik bukan hanya menunjukkan kesalahan, tapi juga memberikan solusi. Misalnya, dibanding hanya mengatakan tulisanmu kurang bagus, atau guru bisa mengatakan ide utama sudah jelas, tetapi paragraf kedua perlu dikembangkan dengan contoh agar lebih kuat. Biasanya komen-komen atau feedback yang disampaikan kan pasti hanya berupa apa ya, atau dalam kata itu kan kayak ada penjelasan yang pasti apa tuh berubah, itu kan kayak
Cara seperti itu membuat siswa tahu apa yang harus diperbaiki. Selain dari guru, feedback juga bisa datang dari teman melalui peer feedback. Selain itu, meningkatkan kualitas tulisan, siswa juga belajar mengevaluasi karya orang lain secara objektif. Apakah itu benar dalam sebuah feedback? Selain feedback dari guru tersebut, mungkin ada dari cara selain itu untuk meningkatkan kualitas tulisan, dengan siswa juga belajar mengevaluasi karya punya temannya sendiri gitu loh. Terus iya itu benar gitu. Baik, untuk brainstorming, selanjutnya di sini ada teknik brainstorming. Jadi menurutmu nih, kenapa teknik ini sangat efektif untuk digunakan dalam sebuah penulisan? Karena masalah yang menulis itu bukan grammar, tetapi juga bahasa ide. Brainstorming membantu siswa mengeluarkan semua ide terlebih dahulu tanpa takut salah. Selain brainstorming, ada juga mind mapping. Ya, dengan mind mapping hubungan antar ide menjadi lebih jelas sehingga tulisan lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca. Untuk writing dalam kehidupan nyata, yang terakhir nih ya, menurutku ini sangat menarik sekali ya, yaitu tentang menghubungkan writing dengan kehidupan nyata. Betul, misalnya siswa diminta menulis email, membuat caption di sosial media, menulis pengalaman pribadi, atau bahkan membuat artikel sederhana. Oh, berarti karena ketika siswa itu merasa tulisan mereka memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, jadi mereka akan termotivasi belajar dan otomatis meningkatkan kualitas dalam sebuah ide-ide dalam sebuah penulisan, seperti itu. Benar sekali, mereka tidak lagi menganggap writing itu sebagai tugas sekolah, tetapi sebagai keterampilan yang memang dibutuhkan dalam kehidupan. Baik, untuk teman-teman sekalian, kalau boleh disimpulkan, ternyata mengembangkan keterampilan menulis atau writing tidak bisa dilakukan dengan satu cara saja, dan guru itu perlu mengombinasikan berbagai strategi, mulai dari proses approach, pemanfaatan teknologi, terus mulai dari collaborative writing, brainstorming, dan pemberian feedback yang konstruktif, hingga memberikan tugas yang sesuai dengan kehidupan nyata siswa, seperti itu. Dan yang paling penting, siswa itu harus berlatih secara konsisten. Menulis itu keterampilan yang akan berkembang jika terus dipraktekkan. Tidak perlu takut salah, karena setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Apa-apa itu harus selalu dilatih. Andai kata kita, kalau kata dosen saya dulu ya, kita tuh melewati jalanan setiap hari. Kita udah tahu rutenya, udah tahu di situ ada jeglongan, ada gerunjalan, ada tanjakan, kita udah hafal sama medannya. Itu kita kan lebih lihai ketika kita tiap hari melewati jalan itu daripada kita yang jarang-jarang atau mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali kita melewati tanjakan itu kita akan lebih terlatih daripada orang-orang yang jarang melewati gitu, karena kita tiap hari melatih itu jadi lebih lihai. Nah seperti itu dalam menulis juga sama, ketika kita melatih kemampuan menulis dan kemampuan berpikir itu akan mengalir dan akan menjadi lebih kritis setiap harinya gitu, seperti itu. Setuju sekali ya. Terima kasih banyak sudah berdiskusi hari ini. Semoga pembahasan kita bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan writing dalam bahasa Inggris. Terima kasih juga untuk semua yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu di podcast berikutnya See dengan you. topik yang tidak kalah menarik. See you and keep learning.